Jadi manajemen risiko ini membahas tentang manajemen risiko, mulai identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian risiko, simpelnya, serta program manajemen risiko. Ini ditertibkan makanan, rumah sakit, K3 rumah sakit. Tapi kami perlebarnya K3 rumah sakit ya, mungkin di tambang, kebun gitu ya. Jadi saya ceramah penugasan. Anu juga sama ya, Bapak ulangi aja. Kalau kemarin sudah ya saya ulangi aja. Jadi paling enggak mengenal apa itu manajemen risiko. Ya. Apa tadi kemarin sudah diberi Pak Farudin, kita ulangi aja. Sebenarnya di kurikulumnya gitu doang. Kemudian ya yang simpel-simpelnya aja. Dokumennya ada nggak ya? Keselamatan kerja, identitas hazard, dokumen. Nah, dokumennya ada. Ada contoh dokumen rumah sakit. Ya, sudah ya. Sistem manajemen risiko, program manajemen risiko di industri makanan, kemudian pengendalian risiko tiap proses, kemudian di rumah sakit, meliputi lagi rumah sakit sebenarnya risiko di limbah medis, kemudian identifikasi sistem manajemen, ini bahaya, yang terakhir ada bikin dokumen ya. Ini yang dari buku garis besar mata kuliah. Oke? Oke. Ada pertanyaan dari itu? Sudah paham tentang manajemen risiko? Apa itu risiko? Saya tes aja sekarang ya, siap-siap ya. Ya, siap-siap ya. Oke. Saya akan pilih ya. Yang enggak ada wajahnya saya pilih nih. Ada semua wajahnya. Cuma 39 ya. Sebenarnya berapa sih ini? Angka banyak. 42, Pak. Oh, 42. Oke. Ya. Coba siapa yang jawab? Hazard, apa hazard? Apa hazard? Apa hazard? Hazard. Saya tahu hazard. Silakan. Silakan jawab. Ya, silakan. Hazard Yang bebas itu saja jawabnya, nggak usah membaca. sumber potensi bahaya, Pak. Suatu sumber potensi bahaya atau kerusakan. Baca potensi bahaya atau kerusakan. Ada lagi bisa menjelaskan lebih detail. Apa hazard? Hazard. Kemarin kan sudah ya Pak Farudin tuh. Saya, Pak. Hazard. Ya, silakan. Nah, hazard itu suatu potensi bahaya yang melekat pada barang atau kegiatan. Contohnya pestisida pada sayuran atau panas dari mesin pesawat. Apalagi hazard kan luas kan. Kalau menjawab itu sistematis ya. Jadi kalau hazard kan tahu kan sesuatu bisa fisik, bisa non fisik, bisa biologis. Ya kan itu. Jadi kalau kita kategori hazard itu segala sesuatu baik fisik non fisik. Contoh ergonomi tidak ergonomi itu non fisik perilaku itu menimbulkan hazard.
sebagai hazard karena dia moral hazard, ada lagi moral hazard, perilaku yang menyimpang. Itu bisa juga hazard. Hazard itu adalah sesuatu yang potensi menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian. Apa? Ya toh? Tuh. Nah, itu ya, kan ada itu menimbulkan kerugian. Ya toh? Kemarin kan sudah dia. Jadi ada hazard, apalagi kemudian ada exposure, ada resiko, ya toh? Ada dampak, dan gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu apa hazard, kemudian exposure, pajanan ya. Exposure itu bukan pemaparan. Jadi harus bedakan pemaparan dengan exposure. Pemaparan itu memapar, menuturkan. Kalau sekarang pajanan. Kemudian ada dampak, ya toh? Ada risiko. Ya toh? Ini supaya nggak terbalik-balik. Hazard itu segala sesuatu, baik fisik, ya toh? Perilaku termasuk hazard ya, perilaku yang menyimpang. Kemudian kimia, biologis yang punya potensi menimbulkan dampak terhadap manusia lah paling enggak, lingkungan termasuk properti itu hazard ya. Jadi kita harus menyimpulkan lebih tajam lagi. Dan hazard itu bahaya lah, sesuatu ini berbahaya. Radioaktif hazard enggak? Bahan radioaktif hazard kan? Hazard, Pak. Hazard. SO2 hazard enggak? Hazard ya. Elektrik hazard enggak? Tidak ergonomis hazard juga. Jadi fisik bisa. Kalau di rumah sakit apa kira-kira hazard? Bukan dapat. Apa eksiden ya, eksiden. Ini bisa menimbulkan eksiden. Ada eksiden, ya. Berikutnya dampaknya tuh akibatnya kan kerugian jiwa, ya toh, harta, kerusakan lingkungan. Nah, itu jiwa, harta. Paling parah kan jiwa itu berarti mati. Kalau tidak mati, paling mendekati mati kan cacat seumur hidup. Nah, itu kan dampaknya. Tapi penyebabnya hazard. Sekarang ini saya cerita aja. Hampir semua kantor tuh ada manajemen risiko. Di kantor, kerugian negara tuh manajemen risiko. Bagaimana supaya negara tidak rugi? Berarti hazardnya apa ini ya? Bukan koruptor. Nah, perilaku korupsi itu kan dahsyat. Ya toh? Moral itu kalau baik kan hazard juga, tapi baik berarti tidak menimbulkan dampak. Pemajanan, Pak. Pemajanan. Ceritanya apa pemajanan itu ya Pak? Jelaskan tentang pemajanan. Apa pemajanan? Kalau CO itu hazard ya, tetapi kan belum perlu berdampak kalau dia apa ya? Kalau CO memang bahaya. Yang angkanya kecil kan nggak masalah, hazard itu, tapi kan belum menimbulkan dampak bila pemajanan itu konsentrasinya dan waktunya masuk ke tubuh itu besar. Nah itu konsentrasinya dan waktunya. Pemajanan itu konsentrasi dan kontinuitas, itu baru pemajanan. Ya toh? Nah, kemudian risiko apa risiko? Apa risiko?
Oh, itu risiko atau enggak itu? Apa risiko? Apa risiko? Oh, ini dicari aja. Yuni Rulina. Yuni, apa risiko? Dengar ya? Dengar suaranya? Dengar, Pak. Yuni, dengar? Di, Pak. Apa risiko? Risiko tuh Apa risiko tuh? salah apa kalau Pak? Suaranya Kemarin apa suara ulun Pak? apa? Risiko tuh bahaya kayak itu Pak yang disebabkan Risiko. Berarti kemarin nggak jelas nih suaranya. Apa risiko? Risiko tuh menurut ulun bahaya Pak. Bahaya yang Risiko ditimbulkan. bahaya. Hendrik, risiko itu apa Hendrik? Kalau risiko itu menurut ulun Pak, itu apa misalnya hal-hal yang mungkin saja terjadi pada saat kita bekerja, misalnya kecelakaan, habis itu terpapar dengan apa saja yang berhubungan dengan lingkungan kerja kita, Pak. Gitu, Kata Pak. kuncinya apa? Kata kuncinya, oke. Dampak Kata buruk, kuncinya Pak. apa? Dampak. Dampak buruk. Oke. Risiko ada yang dampak buruk. Itu Yuni tadi ngomong apa? Akibat, Pak. Dampak juga. Hendrik apa? Hendrik? Akibat. Ya, Pak. Apa lagi ini? Dampak, akibat hampir sama ya. Tapi risiko itu apa ya? Risiko. Wah, itu berisiko. Orang naik di menara BTS sampai ke atas tuh risiko kesetrum. Naik mobil risikonya tertabrak. Orang jalan kaki risikonya dan sebagainya. Jadi apa risiko itu? Kemungkinan, Kak, Pak. Nah, itu kata kunci. Peristiwa, Pak. Jadi probabilitas kemungkinan terjadinya tinggi, besar, rendah. 8%, risikonya 80%, Pak. Risikonya kecil aja, Pak. Kecil risikonya. Besar, Pak. Risikonya apa? Kematian. Dampaknya kematian. Probabilitas untuk terjadinya apa? Kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan nama, itu risiko. Ya, jadi ada hazard, tapi hazard tuh diam. Terus kemudian hazard itu jumlahnya, waktunya banyak. Maka kalau masuk ke sasaran, bisa mengakibatkan dampak negatif. Ya, ada hazard, ada pajanan, ada dampak. Nah, akhirnya pengendalian risiko. Ya toh? Setelah identifikasi, menilai risiko tinggi, rendah, sedang dengan pengukuran, karena ada pajanannya, ada exposure-nya. Tapi orangnya, kalau kita kerja di batu bara kan penuh risiko, tapi dampaknya nggak ada umpamanya, karena dia sudah mengendalikan risiko. Makanya sekarang PRL, pengendalian risiko lingkungan. Mungkin di KKP kemarin kan, Pak, manajemen risiko PRL ya, PLR, pengelolaan risiko. Risiko berarti probabilitasnya dikurangi menjadi lebih kecil. Tapi hazard pasti ada. Oh, ada Pak, semua hazard. Di rumah nggak ada hazard. Apa tuh? Lantai licin. Ya tuh di WC ada hazard licin. Listrik, di rumah ada listrik, ada. Setrum ada, bisa jadi kesetrum. Ya, kesetrum proses eksidennya setrum. Tapi kalau kesetrum apa? Bisa kesakitan, bisa kematian juga kan, bisa kebakaran. Probabilitasnya berapa? Risikonya berapa nih? Aman Pak rumah Bapak? Ya nggak ada 0 ya, 20% risikonya. Nah itu ya, jadi ada memang kalau ditelusuri, kemarin sudah kasih
sampaikan sih, tapi bolehlah kita ulang ya. Mungkin sudah atau apa nggak apa-apa, yang penting kita ulangi lah. Ulang biar potensi. Itu tadi, potensi bisa mengakibatkan kematian kerugian lain. Risiko adalah kemungkinan timbulnya dampak buruk dari bahaya dari kosten peralatannya ada. Sebenarnya peralatan atau lingkungan juga bisa, ini kan contohnya. Asap segala satu kondisi yang berpotensi pada tempat kerja, di mana dengan interaksi dan variabel lain, umpamanya suhu ya, suhu kan panas ya. Atau benda limbah itu, limbah cair itu bisa yang minyak itu kan, kalau suhunya memungkinkan bisa menyala atau meledak. Yang dapat mengakibatkan, bukan menyebabkan, ya bolehlah, mengakibatkan kematian paling kerugian. Itu ya. Jadi sekarang ini zamannya perusahaan itu, nah ini mobil di belakang saya itu kan mobil gede. Orang-orang naik itu aman kan, kalau kita naik ini aman apa? Iya aman kan, karena terlindungi. Mobil besar yang lainnya. Tapi yang berhadapan dengan mobil HD ini, waduh gawat tuh, kalau senggol dia kita yang risek. Dia nggak apa-apa karena dia sudah sopirnya aman, nyaman. Ya toh? Nah itu maksudnya. Jadi kata kunci kemungkinan. Nah, dampak tadi, ini bukan dampak. Ada bahaya, azab, ada pemajanan. Kalau ini ada azab tapi jumlahnya sedikit, waktunya kan nggak ada. Pemajanan itu ada konsentrasi, ada lama. SO2 di terminal ada terus dan melebihi jumlah kendaraan menumpuk situ, semua mengeluarkan asap, maka konsentrasinya tinggi. Bertahun-tahun di situ, maka dia akan punya dampak karena ada SO2, ada itu dampaknya. Nah, ya, dampak itu kan ada asap, ada pemajanan, dampak buruk maksudnya. Risiko apa? Ada ini ada tambahan. Ada risikonya tinggi atau rendah? Ada hasad, ada konsentrasi pemajanan, ada probabilitas dampak. Wah ini SCO, CO itu hazard. Jumlahnya sekian miligram per liter. Nah, dikalikan probabilitas dampaknya 80%, maka risikonya adalah tinggi sekali karena ada hasad itu. Maka risikonya apa? Kematian. Itulah. Oleh karena itu kita MRL itu metode untuk melalui sistematis, mulai dari identifikasi bahaya, analisis, kemudian menilai, sampai memantau, mengkomunikasikan. Orang berlalu lintas itu kan risiko tertingginya, dampak tertingginya adalah apa? Risiko tingginya adalah sudah nggak pakai helm nggak pakai, ya toh, sering lagi kecepatan tinggi, maka risiko jatuh kecelakaan tinggi. Karena memang dari pengalaman jalannya licin, motornya bagus, tapi bannya masih bagus, masih aman. Karena konsentrasi tadi mobilnya masih ada jalan dan motor lah katakanlah. Banyak licin, maka dia risikonya tinggi karena dia dianggap konsentrasinya tinggi. Kalau kecil nggak masalah, ada hasad tapi kecil kan nggak berdampak, dampaknya kecil, ya toh. Oleh karena itu manajemen risiko itu. Ini contoh aja sih, contoh kisah-kisah informal disaster, bencana lingkungan, ya. Ada toksik, ada Chernobyl, Bhopal, Exxon dan sebagainya. Ada pengurangan hutan, ya. Ada overfishing, rabbit, ada macam-macam lah, smoking. Jadi artinya bencana lingkungan itu termasuk angin, bencana
angin puting beliung, angin gempa bumi. Makanya kita tinggal di Jogja yang dekat gunung berapi, maka risiko gempa itu lebih tinggi dari Kalimantan kan. Kalimantan nggak ada gempa. Untuk gempa ya, tidak ada gunung berapi. Kalau tinggal di Jawa, risiko kena gempa gunung api lebih tinggi daripada di Kalimantan. Itu risikonya lebih kecil, probabilitasnya. Tapi di sana ada hasad. Hasadnya gempa, daerah gempa. Kalau Kalimantan nggak ada gempa ya nggak ada hasadnya. Berarti tidak punya. Orang Jepang, karena dia daerah gempa, maka wilayah tempat tinggalnya itu kan kemudian gempa, maka sewaktu-waktu akan ambruk. Tapi dia sudah mengendalikan risiko. Nah, dampaknya kalau dampak buruknya kan dan probabilitasnya tinggi karena dia wilayah gempa, maka hancur. Nah, kalau nuklir nanti bocor dan sebagainya. Ya, kemarin sudah ya, hanya ulangi ya. Jadi sustainable ya. Jadi ada social informal ekonomi, sosial ekonomi dan sustainable itu kelanjutan. Jadi gabungannya. Ada social environmental, ada sustainable. Integrasi antara lingkungan, sosial ekonomi dan isu-isu dampak. Kedua-duanya internal dan eksternal menyebabkan jangka panjang untuk pembangunan. Makanya ini sekarang kan sedang COVID-nya adalah, hasadnya adalah virus 19, COVID-19. Virus COVID-19 itu luar biasa itu. Jadi dampak terakhirnya, dampak buruknya kan kematian. Cepat, akut lagi. Nah, berarti harus pengendalian risikonya. Risikonya, kalau kita risikonya kan hitung angka kematiannya ya. Ya, ini aja ya, umum aja ya. Environment, lingkungan ya, flora, fauna. Ya. Jadi kerugian itu menjaga bisnis, ya, mencakup tentang biaya, kerusakan. Ini umum aja. Jadi sumber potensi bahaya atau hasad yang menyebabkan elemen aktivitas organisasi produk jasa yang dapat ada insiden dan dampak, ada konsekuensi. Dampak menjaga pengaruh dan konsekuen hasil dari suatu kejadian. Dampak lingkungan apa? Perubahan lingkungan. Baik karena apa, akibat dari aktivitas produksi, organisasi, dan sebagainya. Nah, manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur, sistematis untuk mengambil keputusan. Jadi manajemen itu, nah ini penting, semua hidup berisiko ya. Apa manajemen? Jadi ada dua kata, manajemen risiko. Lingkungan sudah, lingkungan udara, air, tanah, makanan, termasuk di rumah sakit, di pabrik, dan sebagainya. Kemudian manajemen, ada risiko. Apa manajemen? Manajemen. Saya kuliah manajemen sebentar. Apa manajemen? Manajemen, siapa tahu manajemen? Oh, itu Pak, penyusunan perencanaan gitu Pak. Perusahaan perencanaan. Oh, Ya. oke. Yang lainnya lagi. Nanti biar kuliah singkat manajemen biar Bapak. Pak izin menjawab Pak. Ya. Bentar. Interaksi antara dua orang untuk mencapai tujuan. Nah, itu administrasi deh Pak, salah Pak. Manajemen Oke, itu kayak ya. pengelolaan kayak gitu nah Nggak Pak. apa-apa. Tadi si Hendrik perencanaan, kamu pengelolaan. Nanti saya ajari supaya ingat, melekat. Melekat nanti enak. Mengapa? Nggak usah baca buku banyak. Sedikit aja udah insya Allah ngerti. Apalagi tadi perencanaan, pengelolaan, apalagi administrasi.
Karena ini judulnya manajemen risiko lingkungan. Arti manajemen. Apa sih maksud manajemen? Kedalamannya bagaimana manajemen itu? Apa fungsi manajemen? Ya toh? Apa ya fungsi manajemen? Kemudian sumber-sumber manajemen itu apa? Apa hasil dari manajemen risiko lingkungan nanti bentuknya kayak apa sih? Nah, supaya dapat dapat pemahaman yang utuh sehingga nanti kita kayak gitu kah? Bisa aja Pak Enjar, kami siap. Oke, boleh aja. Kemarin mata kuliah sampah sudah saya kasih manajemen sampah. Silakan siapa lagi? Jamil. Silakan Mil. Apa manajemen? Cepat. Ya, Mana Pak. Jamil? Menurut Ulun untuk izin jawab, Pak. Halo, Bapak. Mana Jamil? Ini Ulun, Pak. Mana Jamil? Halo, ini Ulun, Mana? Pak. Nah, mana? Halo, Sebentar. ini, Pak. Bentar. Oke. Mana Mil? Oke. Ini, Ayo, Mil. ada, Pak? Ya, sip, ada. Apa manajemen Mil? Jamil? Ada, Pak, ya. Ada. Kalau menurut Ulun itu manajemen itu menyusun suatu perencanaan, Pak, serta melakukan pengendalian dan pengawasan, Pak. Misalnya di dalam organisasi seperti itu, Pak. Kalau menurut Ulun. Ya. Perencanaan, pengawasan, apa lagi? Pengendalian. Pengendalian sama itu. Perencanaan, pengendalian, pengawasan. Ya. Oke, sudah mendekati. Ada lagi? Dalam suatu organisasi. Ada lagi? Dalam organisasi. Jadi manajemen ada perencanaan, pengendalian, pengawasan dalam suatu organisasi. Nah, yang lainnya mungkin? Ya, mendekati. Ada lagi kurang satu. Izin jawab, Pak. Mudah nanti. Untuk manajemen itu menurut Ulun kayak pengembangan strategi, Pak, untuk suatu proses kayak itu, nah, Pak. Ya, kurang lebih kayak perencanaan juga, Bang, Pak. Perencanaan, oke. Jadi pengembangan strategi menurut Ulun, ya. Pengembangan strategi. Wah, ini ada lagi baru. Apa strategi, apa taktik? Nah, itu lagi. Ada lagi itu. Ada taktik and strategi. Kalau di militer tuh ada taktik and strategi. Tadi ada yang Yuni ya tadi. Oh, itu administrasi. Oke. Saya urut ya. Ada administrasi, ada manajemen, ada dan seterusnya. Jadi gini, urut-urutannya ya. Administrasi ya secara umum adalah proses kerjasama dua orang lebih untuk mencapai tujuan. Proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Itu administrasi umum. Kalau yang kedua, inti dari administrasi adalah manajemen. Apa manajemen? Secara umum mencapai tujuan melalui orang lain. Mencapai tujuan melalui orang lain. Nanti fungsinya yang disebut Jamil nanti ada lanjutannya. Inti sekali lagi nanti saya ajari, nanti saya ketik juga. Administrasi mencapai tujuan. Kalau bahasa Inggrisnya management is to get thing done through other people. To get thing done through other people. Mencapai tujuan melalui orang lain. Itu manajemen. Contoh ya, contoh sederhana. Seorang bidan berhubungan pasien. Jamil ini ngomong sama siapa Jamil? Mil, woi, Jamil. Siapa? Halo Pak. Nih, halo. Kamu ngomong sama siapa kamu? Ini lagi sama teman Pak. Kamu tadi ngapain? Anu Pak, mau cari kasus nih di BJM Pak. Kasus buat skripsi Pak. BJM. Hmm. Oh, kamu belum skripsi ya? Belum ya? Belum, ya, Pak. kamu dengarkan ada tak tes kamu. Bisa nggak ya? Tak tes kamu. Kenapa, Pak? Ya, tunggu. Nanti saya tes kamu. Oh, iya. Siapa? Saya kuliah ini, nanti ada yang ngulangi. Administrasi adalah, kalau anu matikan dulu. Sana ya. Proses kerjasama dua orang atau lebih mencapai tujuan. Ya, belum fungsi manajemen, itu masih manajemen pengertiannya. Yang kedua, inti dari manajemen administrasi itu manajemen. Ya, manajemen adalah mencapai tujuan melalui orang lain.
to get things done through other people. Nah, oke. Ada manajer, ada yang disuruh. Nah, kalau dokter sama pasien bukan pekerjaan manajemen, karena hanya pekerjaan teknis, fungsional doang. Tapi kalau direktur, Poltekkes, ketua jurusan itu manajer. Mencapai tujuannya apa? Supaya menghasilkan lulusan yang jumlah, kualitas, tepat waktu dengan 100%. Ya toh? Melalui apa? Nah, orang lain, bawahan-bawahannya. Gitu. Terus fungsinya apa? Manajer mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penilaian atau pengawasan atau budgeting. Jadi fungsi manajemen itu adalah POAK, planning, organizing, executing, controlling. Planning perencanaan ada, atau organizing pengorganisasian, pengaturan tugas dan tanggung jawab. Executing berarti melakukan kegiatan, baru controlling pengawasan. Itu fungsi manajemen. Oke, nanti ada bahan lingkungan tadi. Nah, inti dari manajemen adalah leadership, kepimpinan. Mencapai tujuan melalui orang berarti kan ada yang nyuruh, kamu kerjakan ini, kamu bagian ini, kamu bagian satpam, kamu dosen, kamu ke ATU, kamu keuangan, kamu bagian kendaraan. Itu pengorganisasian. Perencanaan tahun ini apa yang direncanakan kegiatan? Kalau di rumah sakit kan pelayanan medis. Ya toh? Ada bagian penunjang medis, ada laboratorium, ada apa lagi? Alat bantu pemeriksaan, ronsen dan sebagainya. Ada bagian dapur juga, karena pasien ada ya. Ada bagian kendaraan ambulan ada juga, ada bagian limbah juga. Itulah manajemen itu, kepemimpinan itu mengendalikan sumber daya. Unsur manajemen 5M. Man, money, material, method. Man, manusianya. Yang skill dan unskill. Skill berarti yang terampil dan unskill yang tidak terampil. Jamil. Mana Jamil? Oke, siapa? Apa unsur Halo, manajemen? Sebutkan unsur manajemen. Unsur manajemen. Tadi yang Bapak sebutkan man, money, terus material. Terus Apalagi? dua yang tadi Bapak belum sempat sebutkan. Ya, metode, market, metode dan market. Nah, ya. Man, money, material. Soalnya tadi Bapak nyebutkan 3 aja. Ya, tambah lagi market dan metode dan pasaran, pemasaran. Kalau di perusahaan memasarkan produk, itu unsur manajemen. Kalau kita mobil berarti siapa ya mobil yang mau beli, pasarnya kelas menengah atas atau bawah gitu. Metodenya strategi tadi, strateginya supaya lakukan nanti kalau beli 2 dapat 1, dapat jaket. Atau kita kasih lomba dulu supaya dia ikut dan seterusnya. Itu strategi. Yang berikutnya tadi apa ya? Kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Kalau kamu memimpin kan menyuruh orang. Supaya orangnya mau gimana kamu berkomunikasi dengan baik. Mengerti unsur komunikasi. Ya. Desa Apriliani. Iya, Pak. Unsur komunikasi apa ya? Apa unsur komunikasi? Tadi kan gini, inti dari manajemen kepemimpinan. Yang kedua, unsur dari kepemimpinan adalah komunikasi. Karena menyuruh orang harus ada komunikasi. Akan sesuatu. Unsur dari komunikasi. Ada orangnya, Pak. Terus tujuannya. Terus ada pesan yang disampaikan. Betul lah, Pak. Ada orang, ada pesan,
ada Ada. tujuannya. Terus ada yang diberi komunikasi, penerima komunikasi. Ada manusianya, ada pesan, ada yang menerima komunikasi, pesan. Sumbernya kan saya banyak. Ini kan saya komunikasi kamu. Saya sini, kamu di sana menerima. Pesannya adalah materi tadi kan pesannya mata kuliah, materi. Oke ya. Kemudian terakhir unsur dari komunikasi human relation. Oke. Nah, sekarang kembali manajemen risiko lingkungan. Kan tadi ada manajemen, ada money, material, method, market. Ada perencanaan, work, planning, organizing, atau controlling, work. Itu kan fungsi manajemen. Harus punya perencanaan, harus punya organisasi, harus punya kegiatan, tanggal sekian, kemana, harus ada evaluasi, kontrol, sudah sampai sejauh mana. Begitu juga manajemen risiko lingkungan, yang dinilai adalah risiko tinggi, rendah, sedang, bagaimana supaya tujuan tercapai, risiko. Ada kegiatan. Jadi nanti kamu tuh kerja itu pasti ini di rumah sakit Sari Mules, lulusan kita ini, lulusan kami ini D4 itu sudah memegang manajemen risiko lingkungan rumah sakit. Sudah ada dokumennya, ada perencanaan, penilaian. Oke ya itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan biar aktif. Ada pertanyaan silakan. Sepintas Pak, dulu. izin sebentar Pak mau ke toilet Pak. Ya silakan. Nggak apa-apa, nggak perlu izin. Tulisan di chat aja boleh juga. Ada lagi? Sekarang kan PPKM level 3 ya. Jadi kamu di Banjarbaru kalau malam-malam jangan keluyuran sampai malam, jam 5 udah tutup tuh. Mal-mal jam 5 tuh. Itu manajemen risiko itu. Dikendalikan supaya mengurangi dampak adanya penderita COVID. Makanya itu manajemen risiko. Risiko semua kena. Supaya angka kematian, angka kesakitan rendah. Makanya manajemennya mengeluarkan strategi PPKM level 3. Karena itu dibagi-bagi. Daerah urgen itu ya yang rumah sakit, bank itu ya. Pasar itu masih urgen karena itu. Yang tidak urgen itu yang kafe, hibur-hiburan itu tidak urgen tutup aja. Itu maksudnya tidak urgen, tidak punya dampak ekonomi. Tapi kalau pasar ditutup kasihan kita juga membeli makanan nggak ada dampak PPKM atau itu menjadi kematian, kelaparan. Ya di rumah ada makanan enggak kan gitu. Jadi itu manajemen risiko semua. Cuma bunyinya enggak manajemen risiko. Oke? Oke ya. Kita lanjutkan ya kalau enggak ada. Dari mana ya? Ya. Jadi sistem pengambilan putusan, makanya di manajemen risiko itu bagaimana mengambil putusan setelah menilai, mengukur, menghitung, analisis, kemudian merencanakan pengendalian risiko. Itu nanti. Ini contoh hasad tuh kecelakaan, kebocoran, escape of the chemical keluarnya itu. Apa dampaknya? Impact-nya chemical enter waterway and kill fish. Akhirnya cemaran kimia tadi ada sumbernya masuk ke badan air menyebabkan kematian pada ikan. Itu contoh kecilnya. Nah, sumber H1 bisa bahan kimia, materi mudah terbakar, dan hewan,
peralatan mekanis, apa ini tadi, kerusakan gangguan struktural, bencana alam itu juga ya, drainage system. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa semua itu sumber hazard. Nah, sekarang saya tanya sumber hazard. Oke ya. Jadi kan ada kebocoran, ada ini semua ya. Sebenarnya mudah ya, isi kebakaran, ledakan, jalur polutan, paparan toksin dan sebagainya. Nah, makanya ini yang penting. Jadi ada identifikasi dari hazard, ya, aspek identifikasinya apa, yaitu ada ini. Kemudian nilai risikonya, penilaian, baru nanti mana yang prioritas, baru dikendalikan. Saya minum dulu ya, tenggorokan kering juga nih. Ya. Ini masih anu aja nih. Bapak nyampaikan secara umum aja ya. Jadi dalam tingkat ukuran dampak meningkatkan kepedulian terhadap vaksin. Jadi yang seperti ada kimia, debu, api, suara, cahaya, sampah itu termasuk invisible hazard. Ya, kalau di rumah sakit adalah limbah medis, limbah radioaktif, ya toh? Makanan, bakteri ada di rumah sakit, bakteri di udara kan ada. Itu termasuk yang bahan yang terbiological, ya toh? Ada gas, ada radiasi, nanopartikel, benda-benda kecil semua. Ini adalah yang biasa, ini yang tidak biasa. Tapi kalau di rumah sakit biological tuh jadi penting juga. Kan ada biological, ada parasit, ada bakteri di rumah sakit. Ya. Jadi kalau kita lokusnya di rumah sakit, maka kemudian ini ada gas, mungkin ada debu, cahaya ada, waste ada, gas juga ada. Tapi kan beda-beda ya. Jadi risiko lingkungan kan dampaknya, hubungannya. Jadi legal, pollution, contamination, ketidaknyamanan. Perubahan iklim, ya, ada sumber konsumsi rendah, in apartment harm, bahaya karena ketidakhati-hatian. Itu berarti ini yang berat itu adalah sembrono. Sekarang saya tanya ya, di lalu lintas itu kalau kita berkendaraan itu hazardnya apa ya? Asap kendaraan, Pak, timbal. Hazard jadi cemaran timbal. Selain itu, Debu. kalau kita berkendaraan. Debu, Pak. Debu. Apalagi? Perilaku ya. Perilaku ya. Perilaku berlalu lintas. Ya toh? Termasuk itu. Kan tidak hanya fisik, kimia. Perilaku berlalu lintas kan masih fatal. Perilaku tidak pakai helm, celakanya pecah kepala. Ya toh? Kalau kita pakai sandal, kalau ada apa-apa kan ke cedera lebih besar. Kalau pakai sepatu kan sudah dihitung. Kendaraannya itu juga hazard. Kalau banyak licin. Yang paling bahaya itu memang kecelakaan lalu lintas itu 80% karena perilaku. Di samping jalannya termasuk ada jalannya licin, faktor-faktor lingkungan. Kendaraan banyak gundul. Perilaku pengendaranya, remnya nggak makan. Tidak pakai helm perilakunya. Main HP waktu kendaraan. Main HP, membuka HP, cek itu termasuk moral hazard tuh.
hasadnya jelek dalam bukan hanya untuk dirinya, untuk orang lain, nabrak orang lain kena. Itu termasuk, makanya dikendalikan risikonya dengan tulisan kecepatan, jalannya diperbaiki, tidak banyak lubang, lampunya di jalan harusnya kan dinyalakan, ya toh. Pendidikan, perilaku pendidikan, oke, itu termasuk apa dampak berlalu lintas kematian kalau kecelakaan, cacat seumur hidup, cacat berat ringan, itu kan bisa ya. Di samping kerugian dirinya dan orang lain, propertinya, kendaraan rusak kan hancur kan sama aja. Perilaku ngebut dan sebagainya. Itu adalah hazard. Jadi ada ya, ya ini contoh aja deh. Ya, contoh-contoh waste management, disposal, banyak lah. Saya ganti aja ini. Gambar aja, kami gambar. Jadi kalau kita exposure assessment, jadi berikutnya adalah mengukur pajanan. Kita harus bisa mengidentifikasi konsentrasi bahan kimia yang mengenai manusia, fisiknya, tanahnya, air pun dan sebagainya. Kemudian siapa yang terekspos, ya, aktivitas manusia, apakah dekat tempat rekreasi, kedekatan dengan sumber potensi kegunaan di masa mendatang. Nah, kemudian jalur paparan, jumlah pajanan untuk masing-masing jalan, menggunakan data monitoring dan model transport. Menganalisis konsentrasi, frekuensi, waktu kepada kelompok. Jadi ada konsentrasinya, ada lamanya, waktunya, sampai ke apakah anak-anak, orang tua. Dilihat lagi ukuran individunya, umurnya, faktor lain, gitu ya. Nah ini kan, kalau kita umum di sini kan jalan dari exposure kan bisa ya, itu, ya toh? Kalau kita di sini ada pintu industrial exposure road di rumah, kalau luar kan ada udara kan, titik-titik poinnya. Kemudian ini rantai makanan, ini secara umum aja. Ini limbah, penimbunan limbah ini kan bisa mengaruhi sistem ini ya, bocoran. Jadi ada proses ini menuju manusia. Airnya juga, groundwater juga. Jadi ada paparan-paparan. Semua punya harusnya. Tapi nanti yang ditekankan bukan di lingkungan tapi di perusahaan. Ya toh? Kalau semua kan punya potensi. Ini umum aja ya. Kalau kita risikonya di industri, terutama di industri. Tadi contohnya di rumah sakit, industri makanan, apalagi tadi, industri makanan, lingkungan kerja ya. Ya, jadi efek itu ada lokal yang kena kontak, sistemik bukan sistematik. Sistemik ya maksudnya sistem sirkulasi darah, itu efek zat kimia. Kemudian tentang larutan lemak, air itu juga mengaruhi. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada biotransformasi, perubahan-perubahan bahan-bahan kimia, karena ada daya larut air, sifat toksik atau tidak.
Dampaknya bisa karsinogen dan hanya sifatnya khusus, ya, bisa merusak sistem saraf, hati, ginjal, dan sebagainya. Nah, ini contoh B3. Bisa melalui pernapasan, melalui kulit, melalui makanan, ya. Jadi jalur pacan kan orang bisa melalui kulit, melalui udara, melalui makanan, penyerahan. Kulit paparan paling umum, ya, ada barrier, untung ada barrier. Ya, jadi yang tergores. Contoh orang banjir itu kan kulit luka, itu kencing tikus masuk aliran darah. Ada yang bahan kimia yang berisi dalam lemak, lebih mudah menembus kulit. Iritasi, ya, akibat bahan kimia asam. Iritasi pada kulit akibat dengan bahan yang punya sifat korosif, iritan, ya, asam basa kuat itu. Ini dampak ya sudah. CO lebih kuat pajanan pada sistem darah ya, CO daripada CO2. Ini contoh-contoh polutan SO2 bisa lewati aja. Jawaban jantung, ini kan yang tadi CO tadi menyebabkan kematian ya. Kalau BB hemoglobin sistem saraf. Nah, itu BB. Multimedia. BB merasa makanan ya. Ada zat kimia, oke. Ya. Ini kemarin sudah ya. Nanti manajemen risiko pembinaan saling bertemu sinergis. Dua ini digabung menjadi ini. Ini efek dan konsentrasi. Ini independen tidak berhubungan. Antagonis berlawanan. AB ternyata tambah kecil. Kalau ini aditif bertambah, ditambahi. Ini tambah ini menjadi. Kalau ini sinergis dampaknya. Ini contoh aja. Saya kira ini lewati aja dulu. Oke, ada lagi satu yang pemahaman dulu ya. Nah, ini yang tadi, ini dari Prof. Umar Fahmi. Sudah tadi ya. Ada zat. Ini banyak ini. Kebanyakan. Jadi kita harus tahu apa itu asat, ya sudah, dan bagaimana. Ya. Jadi apa itu asat? Proses yang dibentuk menjadi kemungkinan situasi di lingkungan yang manusia bisa mengakibatkan injury, illness, or disease. Gitu? Cedera, sakit, atau penyakit. Kenapa tahu proses hasad itu? Supaya kita bisa merencanakan untuk menghindari, untuk meneliti dampak dari hasad itu. Identifikasi hasad adalah penting, step penting. Ya.
agar kita bisa menilai risiko dan memanage risiko. Ya, tuh, maksudnya gitu ya. Ntar ya, izin dulu minum dulu ya. Tinggi Pak, silakan Pak. Halo? Belum ada ya. Jadi saya ulangi lagi lebih jelas lagi, identifikasi hasad. Pertama, identifikasi hasad, kemudian assess the risk, assessment menilai risiko, kemudian pengendalian risiko, gitu ya. Kemudian kita tahu apa hasad, apa itu, di mana, kapan, siapa yang kena, siapa yang sumber dan bagaimana. Itu adalah hasad. Nah, bagaimana kita identifikasi hasad? Nah, proses semua situasi, semua kemungkinan situasi di lingkungan di mana manusia bisa terekspos mengakibatkan injury, apa injury ya, celaka ya, penyakit ya, cedera, sakit, atau identifikasi itu adalah proses identifikasi hasad, apa tadi kimia, fisika dan sebagainya, agar kita dapat merencanakan untuk menghindari, untuk memitigasi, meneliti, menilai terhadap dampaknya. Kalau kita udah tahu kan nyaman, kita bisa merencanakan untuk mencegah, menghindari. Dan identifikasi hasad ini penting pada step ini, termasuk nanti menilai risiko dan step pertama ya. Kemudian dilakukan dalam rangka manajemen risiko. Kita nggak usah ngukur tapi sudah tahu ya. Nah ini ya. Identifikasinya ada manajemen hasad, kimia ada dose response assessment. Untuk kimia, exposure assessment. Ini kan bisa diukur. Ini kalau ini kan ukurannya adalah apa tadi? Konsentrasi dan waktu pajanannya, lamanya. Baru kita ngitung, oh karakteristiknya risiko tinggi, sedang, rendah. Nah, risiko itu ada dua penilaian dampak dan
penilaian kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Ya ada tidaknya itu ya. Oke. Lanjut. Nah, sudah tadi ya. Sudah tadi. Ini yang penting ya. Kerugian baik cedera, gangguan kesehatan, harta, peralatan maupun citra dari perusahaan. Ini penting. Jadi tidak hanya harta jiwa ya, tetapi citra. Apa citra itu nama. Kalau namanya sudah hancur ya hancurlah semuanya. Bahasa Inggrisnya nih. Ya, gitu ya. Asset is source of situation with the potential for harm in term human injury or ill health, damage to property or the environment, or combination of this. Jadi semuanya, tidak hanya manusianya yang kena, kerugian properti, lingkungan, ya itu atau kombinasinya. Sehingga aset itu potensial untuk faktor yang realis ya dalam situasi yang khusus. Ya. Apa saat itu? Bisa anything, chemical, physical, living or way of working with the potential to cause harm. Apa ya? Anything, chemical, physical, mungkin juga biological ya. Living organ or way of working, cara bekerja. Yang keduanya itu potensi menimbulkan bahaya. Thing, equipment, machinery, electricity, fuel gas, fire, noise, tool, chemical. Likelihood of harm increase the deterioration of this. Iya, segala satu, anything kan. Apa aja itu, peralatan, kimia, elektrik, minyak, bahan bakar, api. Terus ini jelaskan way of working at high confined space, lifting, handling alone, trained, untrained. Jadi orang yang tidak terlatih itu menimbulkan dampak juga. Ya, kontinuitas dari ini terus menerus waktunya, kurang terlatih. Anda naik kendaraan nggak bisa nyetir mobil, pakai mobil ya risiko nabrak orang atau ditabrak orang. Itu berarti way of walking di ketinggian, di ruangan tertentu, ya dan sebagainya sendiri. Orangnya menyendiri, ya. Ini sudah diulang-ulang ini. Fisik, mekanik, tertus, terpreset, getaran, radiasi pengion, logam berat, solvent, gas. Ya, tadi sudah ya. Nah, ini ada living organism. Wild and domestic animal, people, insect, bakteri, virus, parasit. Nah, semacam ini kan ini bisa menyebabkan gangguan ya kesehatan. Nyamuk, insek ya, bakteri ya, binatang buas, virus, semacamnya yang membahayakan dan menyebabkan exposure, termasuk tidak ada treatment. Nah ini ya, tinggal di sini kan, kemungkinan ada binatang segala macam. What is risk?
Apa risk? Tapi hazard sudah. Occupational health and safety advisory survey define risk in the probability of the hazard resulting in adverse event time, the severity of the event. Ya, kemungkinan terjadinya ya dalam waktu membahayakan. Ya, severity tingkat keganasan, tingkat risk apa keganasan ya. Severity, kegawatan. Jadi risk itu adalah probabilities. Jadi probability apakah mengancam kerusakan, apakah injury, apakah cacat, kehilangan, atau kejadian-kejadian negatif yang menyebabkan kerugian, ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh apa nih? Explosive industry, bakaran ini. Chemical reaction risk due to global warming. Nah, ya. Artinya kebakaran ini menyebabkan pemanasan global juga ya, gitu kan? Kalau sudah risiko, apa saja? Risiko, faktor risiko itu apa? Ketidakpastian, kemungkinan. Bisa terjadi karena kurang atau tidak tersedia cukup informasi. Apa yang terjadi? Nggak ada informasi, nggak tahu. Satu yang tidak pasti dapat mengakibat dikenal dengan istilah risiko. Sesuatu yang terjadi akan datang. Itu namanya risiko. Semua variabel berperan dalam timbulnya kejadian. Suatu yang dapat meningkatkan peluang pengembangan penyakit. Ya, COVID-19 ini juga kan macam-macam teorinya ya. Ya, COVID-19 ini macam-macam teorinya ya. Ada bilang virus ini, tapi sebenarnya teori virusnya kan kecil ya. Kalau orang kena, tapi karena keganasan itu, vulnerable-nya itu, severity-nya tinggi, maka menimbulkan kematian dalam waktu singkat, maka dikendalikan dengan protokol kesehatan, dengan preventif vaksinasi. Kalau orang gejala dengan isolasi, karantina, dan sebagainya. Itu adalah bentuk pengendalian risiko. Sebenarnya kita semua mengendalikan risiko. Kita tahu hazardnya, cuma kalau kita identifikasi pakai swab, katanya PCR itu 85% benar. Kan? Kalau antigen cuma berapa persen. Dulu pakai antibody tidak akurat. Dan tapi yang paling berat adalah ributnya medsos yang bermacam-macam pendapat itu. Akhirnya rakyat bingung. Akhirnya di medsos yang macam ya dipahami lah. Pak, katanya, saya nggak ngerti itu corona, nggak tahu. Yang jelas saya nggak apa-apa. Yang kedua, saya kalau disuruh nggak jualan, makan apa saya? Bingung juga ya. Nggak boleh jualan, dia kerjanya jualan. Kalau pegawai nggak masalah kan. Kami pegawai digaji terus kan. Orang tua Anda pegawai dapat duit terus. Sekarang ini artis yang tidak manggung aja bangkrut. Ya toh? Jadi teman saya yang biasa tampil panggung, sepi Pak. Nggak ada orang perkawinan yang nanggap musik saya. Ya, berkurang juga. Ya toh? Gara-gara itu nggak bisa manggung lagi. Akhirnya istrinya minta cerai. Dampak dari COVID. Iya benar. Nggak ada bisa makan nih lagi. Makanya pegawai itu masih. Kemarin Pak Prof. Arief menyatakan keseling itu 80%, 75% kerja di pemerintahan. Kenapa? Untuk pencegahan penyakit itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Utama. Menyediakan vaksin, menyediakan peraturan, mengawasi itu adalah kerjaan pemerintah. Jadi pemerintah itu punya kewajiban melindungi rakyatnya dengan kegiatan-kegiatan pengawasan, pengendalian, inspeksi. Jadi wajar aja keseling sebagian besar di pegawai negeri karena memang tugas pemerintah. Tapi di swasta boleh. Kalau dia berkarir juga sama, cuma dia orang yang diawasi.
dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi di dalamnya dia ngawasi anak buahnya juga. Kamu bagian HSE. HSE itu apa? Health Safety ya, Engineering. Health Safety HSE. Health Safety apa ini ya? Bisa engineering, bisa officer. Adalah mengawasi anak buah kamu di bawahnya kalau ada punya anak buah itu. Health Safety Environment. Health Safety Environment ya. Jadi K3 sling. Ada tapi apa nih? Oh ya. Ada pertanyaan? Agak jelas ya, lebih jelas tadi Prof Arif, Prof. Tapi dipahami pelan-pelan ya. Tapi enak ini, saya suka juga ini Profesor nyaman kalau ngasih. Mana tadi ya? Ya. Jadi faktor semua variabel yang peran dalam timbulnya kejadian dan dampak risiko. Faktor risiko penyakit, ini baru bilang penyakit. Nah, itu ya. Jalur pelajaran, oke, sudah tahu. Udara, air, pangan, perkotaan, neurosense, internal uptake, kondisi tergantung dari anunya ya. Target organnya. Nah ini. Contoh ini ya, risiko kesehatan lingkungan, pertambangan, pemilihan makanan air, peti, organik merkuri, ya, sudah ya. Jadi ini kisahnya di Filipina nih. Di Filipina itu ada tambang di atas gunung, tambang emas ini. Tapi di sini kumuh karena orang datang semua untuk mencari tambang itu. Sudah asar ya. Kemudian limbahnya masuk ke desa ini. Nah, karena merkuri, karena bakteri, hulu hilirnya menjadi organik masuk ke sawah. Ya, itu. Ini contoh tadi, ini metan, nah, CO2 di perkotaan, ini penduduk ya, penduduk dunia nih. Nah ini di kota-kota. Ini ada padat lalu lintas. Sekarang PPKM ya kurang padatnya. Jakarta ini. Ini polusi dulu masih pakai premium ya PB banyak ini. Sekarang berkurang. Teori simbol, nah sudah ya teori simbol. Ada sumber, ada media, ada manusia, kelompok, gender, umur, perilaku. Jadi agent toksiknya kan melalui udara, melalui air, melalui panganan, global topografis. Nah, akhirnya simbol 1, 2, 3 ini dampaknya ya bisa sakit ini bisa dilihat tuh ya siapa yang kena dan sebagainya. Nah, kita harus tahu jalannya melalui pernapasan kah, melalui makanan kah, kontak kah, campuran perilaku dan berperan. Impurities. Nah, jadi macam-macam agent, ada single, ada macam-macam sumber, ada variasi campuran ya, yang tidak murni terkontaminasi. Puri itu kan puritis itu asli, sudah tercemar. Nah, tempat di mana? Di tempat kerja. Nah, kalau kita di industri, nah, bisa itu dia. Apakah ada radiasi di pertambangan, di kota, rumah sakit dan sebagainya. Semua punya potensi untuk timbulnya risiko. Pasar ada ya. Jadi cocok kayak seling tuh udah masuk kan di tempat umum masuk. Di kereta api masuk juga. Transportasi masuk juga. Kapan hasad dilakukan? Rutin ya. Jadi harus di tiap hari itu ya.
pada new procedure atau alat ya. Pada saat ini perubahan-perubahan kimia lingkungan itu juga melalui pengukuran hazard ya harus dikondisikan. Ya, tergantung kan inspection shall be conducted secara periodikal. Di mana pasca insiden atau pas insiden atau tidak ya. Setelah kejadian ya atau pas kejadian itu baru diukur itu. Dan kita harus punya data statistik di industri kan ada tuh jumlah kecelakaan, kematian dan sebagainya. Dan boleh segera dilakukan solusi agar tidak membahayakan. Hazard notification tanda ya, tanda bahaya, ada warning. Melihat tas berisi bom, tempat tempat bekerja harus ada protapnya. Siapa melakukan? Bisa anggota HSE komite K3, bisa dokter ya, atau HSE officer, Health Safety Environment Officer, sarjana kesehatan D4 nih harusnya ini UI atau D4 ini ya, D4 keseling. Jadi siapa yang melakukan? Member of HSE komite, panitia K3. Ada dokter medis, sarjana keseling, D4 keseling, konsultan, ya, harus memahami prosedur, memahami sistem dan mesin. Supaya tahu itu kan kita harus tahu prosedurnya. Peralatan banyak digunakan, proses. Bagaimana? Bermetode. Bisa melihat langsung, bisa membawahi, berbicara dengan universitas, atau mungkin walk through inspection. Ya, secara langsung kita ya, keliling lah, mengamati. Atau kita melakukan analisis data-data, catatan, kejadian kecelakaan, laporan-laporan, ya, potensi involusi. Nah, kita menggunakan generik data yang sudah ada. Checklist ya atau inspektor. Gunakan laporan, template waktu workplace, investasi checklist. Buat sendiri bisa kita. Nah, bisa dideskripsikan, di mapping, alat ukur dan sebagainya. Jadi teknis aja tuh. Jadi kita harus tahu tentang bahan-bahan yang berbahaya seperti limbah, cairan, gas, udara, fume yang menimbulkan kerusakan. Kemudian ada juga yang bahan mudah meledak, keracunan. Ya, ada beberapa komponen. Kita harus punya MSDS, ya, material sheet, ya, bahan-bahan yang kimia. Informasi menyiapkan dari industri, biasa ada deskripsi tentang fisik kimia dari alat-alat, bahan-bahan kimia, dan dampaknya terhadap kesehatan, exposure-nya, itu MSDS. Daftar bahan kimia, bahan-bahan yang beracun. Bisa alamiah, bisa industri, pemukiman, bisa termasuk sumber air tanah. Ini erupsi hasad dari itu. Nah ini contoh ya. Ini ada kisah hipoterit di topografi, ketinggian. Ini selenium kurang. Ini kelebihan selenium. Apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah ini terjadi kreatinin. Kreatin, bukan kreatin. Ini orangnya normal karena limbahnya, bukan limbahnya, mineral dari sini mengandung banyak selenium yang berdampak positif pada tanaman. Kalau ini daerah-daerah yang memiliki risiko defisiensi, kekurangan mineral. Dia nggak dapat apa-apa kan di sini aja. Hanya ini aja, apa itu?
nggak lengkap lah, tempat tinggalnya nggak lengkap. Jadi apa ya, di dalam ini endocrine disruptor. Ya. Jadi ada beberapa bahan yang mengurangi hormonitas. Tadi kan seperti yodium tadi ya, terjadi apa ya, turunan garam yodium mengakibatkan sistem pertumbuhan juga tidak bagus karena sistemnya tubuhnya tuh karena ada apa ya, di dalam tubuhnya tidak lengkap bahannya. Kalau ini gondok ya, steroid gondok. Jadi ada pajanan pestisida, terjadi disfungsi rate, kelenjar gondoknya tidak berjalan lancar. Ini contoh-contoh aja. Spermanya tidak dicek, kandungan mineral logam beratnya tinggi. Ini kan, jadi dia sumber air tetapi terjadi tidak baik ya untuk kesehatan. Ini gangguan endokrin, mata air, kasus keratin. Keratin tadi saya sebutkan orangnya cebol. Ya, karena airnya tidak mengandung zat-zat yang diperlukan. Jadi akhirnya anaknya cacat. Kawin di situ cacat semua. Ini Hiperterik Ponorogo tadi. Oke, di tempat mana proses, produk, dan sebagainya. Bau, jadi bagaimana identifikasi hasad, bisa pakai bau, bisa melihat, kemudian membaca label korosif, danger di rumah-rumah ya. Di rumah kan ada bahan-bahan kimia juga. Ada input proses output by product. Tingkat sudah label barang rumah tangga ada less 2, more toxic. Jadi ya, ini terakhir ada more toxic, highly toxic. Ini sedang, kurang. Ada levelnya ternyata ya. Sorry. Salah ini. Salah. Oke, saya kira cukup. Ulang-ulang ini sudah. Oke, sementara dulu. Jadi ini kisah-kisah tentang hasad tuh banyak ya, tentang dari identifikasi, penilaian sampai jalannya, jenis hasad ya, tidak hanya kimia tetapi juga yang lainnya. Yang jelas ilmu kita sebenarnya sudah ada, tinggal mengeterapkan menilai risiko belum nih. Nanti yang paling seru adalah menilai risiko. Kalau hasadnya insya Allah tahu. Identifikasi tahu, tempat tahu ya. Ibaratnya sudah praktek waktu klinik sanitasi kan sudah tahu ya. Di KKP kan ada hasad, di KKP kan banyak itu. Manajemen risiko juga ada. Nah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang saya tanya lagi, ya. Si Dea. Kemarin praktek di mana, Dea? Dea Rama. Ini Pak. Di mana kemarin praktek? Praktek di KKP Praktek. ada
Di KKP deh. Adakah identifikasi kan ada PRL ya? Inggih ada Pak. Apa tuh hazardnya kira-kira? Hasilnya apa Pak? Enggak, yang kemarin praktek tuh kalau menurut kamu hazardnya di kapal tuh apa ya? Di kapal pernah nggak? Oh, Apa? Hazard ya. Hazard tuh harus jelas. Anything, chemical, ergonomis, behavior. Apa? Orang ada di pelabuhan lah, kalau nggak di kapal di pelabuhan. Potensinya tadi kan bisa kecelakaan, cedera, bisa penyakit. Jadi bahan-bahan, jadi kita harus tahu identifikasi sumber hazard, identifikasi hazard, di mana apa itu hazard kan sudah tahu, kapan, bagaimana mengukur kan gitu. Baru nanti menilai risiko. Risiko ada dua. Ada dua aspek itu. Ayo, apa itu? Yang di praktek kemarin katakanlah nggak usah. Kemarin prakteknya di mana itu? Di pelabuhan. inggih di pelabuhan Pak. Apa itu asapnya? Kalau kemarin kan ada PRL ya. Pengendalian risiko lingkungan kah apa tuh kemarin di pelabuhan tuh? Ada nggak PRL-nya? Sudahkah praktek pelabuhan sudah ya? Sudah toh? Sudah, Pak. Apa itu? Kemarin di PRL kan ada kegiatan yang pengendalian risiko lingkungan kan PRL ya kalau nggak salah. Apa saja yang dipantau dia? Kan ada prakteknya tuh. Kemarin tuh memeriksa yang kepadatan lalat itu Pak. Terus kebisingan juga. Ya, apalagi Terus yang fumigasi tikus di kapal Pak. di hazardnya itu apa hazardnya? Hazardnya Apa sih hazard itu? Nggak usah buka buku, men. Harus Bahaya. Bahaya. tahu. Ya itu bahaya kita ajarkan orang nggak ngerti apa bahaya itu. Harus lengkap jawabnya. Kalau kesini kan sistematis sudah ada chemical, ada radiasi, ada biologis, ada perilaku, kondisi, ada sesuatu mekanikal ada. Nah, gitu kan, gitu. Kita bisa ngukur, bisa melihat juga bisa. Oh, ini bisa noise, gitu. Banyak. Kan itu. Enggak, jadi nggak merhatikan semua nih. Kita ngobrol ini guring paling tadi. Nah, ngecek. Dova, apa itu tadi jelaskan paling singkat yang dimaksud dasar tadi apa aja? Dan contoh-contohnya. Hajat Pak. Kalau mau kuliah dengarkan tadi pasti bisa. Bapak nggak cari yang lain. Hazard, hajat kan selamatan. Hazard. Apa? Hajat itu resiko Coba Pak. kamu baca bisa menjawab sistematis atau tidak? Hazard risiko. Bahaya, Jawabnya. bahaya. Resiko bahaya Pak. Gimana saja jadi? Risiko bahaya apa lagi? Siapa yang jawab? Wardi. Apa hazard? Ya, Iya izin Pak, masuk, iya Pak. Izin masuk menjawab Pak. Ya silakan. Yang hazard tuh Wardi. yang sependapat ulun itu segala sesuatu atau kondisi yang berpotensi pada tempat kerja di mana dengan yang silakan. tempat variabel itu dapat menyebabkan kematian, cedera atau kerugian lain Pak. Ya, itu jawabannya. Kalau dirinci contohnya apa saja? Nah, itu baru
Jadi segala satu. Anything. Bisa elektrik, bisa fisika, bisa radiasi, bisa makhluk hidup yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang diukur dengan kematian, penyakit, kecelakaan, ya toh? Dan kerugian properti, harta juga ya, dan lingkungan termasuk citra yang dapat menimbulkan potensi ya, dampak negatif. Kan itu hasad. Kalau risiko apa risiko, Fardi? Kalau risiko itu kemungkinan timbulnya dampak buruk dari bahaya yang ada terhadap lingkungan, kesehatan dan peralatan yang ada di tempat kerja, Pak. Kalau mengukur risiko itu gimana? Menilai risiko itu kamu nilai berapa aspek? Risikonya tinggi rendah itu dari sisi apa? Apa, Fardi? Tadi jawabannya sudah bagus. 1, 2 tadi. Sekarang lanjutannya. Bagaimana menilai risiko? Kesimpulan tinggi, rendah, atau pakai skor? Dan aspek apa yang dinilai untuk menilai itu risiko? Fardi? Iya, Pak. Kalau gitu Yasmin. Fardi sudah bisa? Ya, Fardi? Apa? Fardi? Yasmida ya. Tinggi, Pak. Apa? Yasmida. Yang apa, Pak? Risiko, kan ada risiko tadi ya. Meningkatkan probabilitas. Berarti kemungkinan. Aspek atau apa ya? Elemen apa untuk menilai risiko itu? Tingkat bahayanya kayak itu, Pak. Nah iya. Bagaimana aspek apa yang dinilai? Aspek. Oke, ya. Oh ini berbahaya, ini sangat berbahaya, ini sedang, kurang berbahaya. Apa? Yasminda. Fardi, Yasminda. Jawab ya. Nah, materi belum saya berikan. Oke, itu nanti akan datang. Oke, saya kira cukup dulu ya. Jadi itu ada 2 aspek apa? Severity, kegawatan, kematian, cedera ringan berat. Baru aspek kedua tidak sering itu. Jadi 2, 1 kegawatan atau severity. Yang kedua ini dan sering tidaknya. Itu baru nanti pakai skor-skor. Kesimpulannya sangat berbahaya, tidak bahaya. Oke, saya kira itu dulu ya. Mahasiswa, terima kasih perhatiannya. Bapak nggak absen lagi sore dan ini udah asar ya. Mungkin materi nanti kalau belum jelas atau tambah nanti saya kirim lagi. Jadi, saya cukupkan sekian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Bapak. Saya tutup ya. Iya, Pak.